siang semuanya. Gimana puasanya? Lancar ya? Masih kuat? Masih dong. Saya Karus menemani Anda pokoknya tiap hari di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana. Aduh, lihat Om Daniel seger banget ya, ijo-ijo gitu kayak jeruk nipis. Dan sudah hadir tentunya beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana diperbincangkan, menuai perhatian netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini aku nggak tahu ini menyebutnya enaknya dunia nyata apa dunia maya. Emang kejadiannya sih di dunia nyata tapi kemudian viral di dunia maya. Yaitu dari seorang konten kreator yang bernama Willy Salim. Willy Salim ini adalah konten kreator dan biasanya kontennya itu adalah tentang berbagi gitu ya. Nah kemarin dia bikin lagi konten berbagi tapi dia berbaginya bikin rendang gitu. 200 kilogram. 200 kilo, iya gitu ya. 200 kilo dia masak di kuali gede gitu dari satu ekor sapi. Nah ini kan sebenarnya aksi masak-masak yang gede gini ya ada juga yang pernah bikin gitu ya. Tapi uniknya kejadian pada saat Willy Salim ini masakannya belum selesai, dia pergi dulu sebentar katanya, ya kan? Tapi begitu balik sudah ludes itu rendangnya, padahal rendangnya belum mateng, ya kan? Dan itu sekitar dijaga oleh aparat. Seperti apa? Kita lihat yang berikut. Tuh kalau lihat di kualinya ada gelas-gelas plastik, emang mau ngambilnya pakai gitu kali ya Pak ya? Ada, tapi soalnya ada satu video yang ada satu nggak tahu deh orang gitu ya, dia bawa wajan, berarti niat juga ya. Iya. Nah itu aku jadi, ini apa kejadian sesungguhnya atau ini memang begitu gitu? Kita lihat. Iya, tapi memang warga di sekitar tuh tampak antusias ya, dan bahkan itu sampai ke dunia maya, ke sosial medianya juga. Jadi ada beberapa konten kreator atau netizen yang bikin konten juga lagi masak rendang, tapi rendangnya belum matang, jadi diangetin lagi di rumah gitu ya. POV bawa rendang Willy Salim ke rumah buat dimasak lagi. Akhirnya sudah matang, saatnya soalnya waktu diambil belum matang nih ya gitu. Yang berikutnya ini juga detik-detik rendangnya masak, Bang Willy Salim jangan kapok ya gitu. Panasin rendang dulu guys, soalnya waktu diambil belum matang. Oh ini sama, jadi ini sama ya kira-kira ya. Komentar netizen coba kita baca ini. Diputar sampai 10 kali, ini Viti tetap ngakak karena Koko Willy nggak kebayang dia kagetnya. Yang berikutnya, petugas yang jaga nggak banyak. Yang berikut ada lagi komentarnya. Untuk kedepannya pakai tali rapia di pagar biar dibagi biar teratur. Ini aku bingung deh bacanya ini. Dibagi nomor. Oh, dibagi nomor. NR tuh nomor. Baiklah, terima kasih untuk terjemahannya ya. Yang berikut ya. Lucu tapi mengerikan. Maksudnya ngerinya karena panas kali gitu ya. Itu gimana gitu. Yang berikutnya lucu, barokah buat Ko Willy, mereka sangat gembira, nggak sabar jadinya ambil sendiri. Iya kali ya, mungkin kalau banyak matangnya lama, tapi kalau diambil sedikit-sedikit dimatengin di rumah lebih cepat gitu. Oke baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Ada siapa? Ada Opik. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita ketemu lagi dengan Opik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak loh udah meluangkan waktu di tengah jadwalnya yang semakin padat, terutama kalau di bulan Ramadan ya. Ini ada postingannya kemarin bahkan sampai ada ke acara Ramadan, festival Ramadan di Hong Kong. Iya betul, alhamdulillah. Berapa hari itu di sana? 3 hari. 3 hari. 3 hari, jadi alhamdulillah teman-teman senang di sana kita datang terus. Panggung bagus, sound bagus, audiens bagus. Audiensnya juga bagus ya. Ini setiap Ramadan seperti itukah setiap tahunnya? Apa memang di tahun ini juga lebih istimewa, lebih rame? Enggak juga, setiap tahun tuh kayak gini aja tuh. Jadi Bang Toyib nggak pulang-pulang gitu. Ini anak dibawa, anak istri dibawa nggak nih? Enggak. Jadinya itulah ruang buat keluarga, buat anak-anak sangat kurang. Sangat kurang. Tapi biasanya ada bikin jeda sendiri nggak? Misalnya Hamin berapa menjelang Lebaran itu sudah kosongin jadwal. Iya, harus begitu. Harus begitu. Biasanya Hamin berapa nih udah kosong jadwal?
27 gitu 27, ya. Hamin 3 itu udah nggak terima job-joban, nggak terima. Terus tapi ada sih 1-2 hari kita ketemu apa gitu. Sisanya mah sehari bisa 2-3 kali acara kan. 2-3 kali sehari, 2-3 kali acara, Masya Allah. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya nih ya diusahakan pengennya nih ritual bersama keluarga sama anak-anak itu kalau puasa gini ada nggak sih yang pokoknya mungkin tiap sahur harus bareng atau apa yang harus selalu diusahakan dilakukan bersama, ada nggak? Ya perfectnya begitu. Perfectnya begitu. Cuman kan aku tuh ngitung misalnya ini sehari berapa kali gitu ya. Kadang-kadang cuma tidur di mobil, cuma tidur di ini sebentar di pesawat apa. Aku kesian gitu. Jadi ya anu aja. Jurusnya minta maaf. Minta maaf. Harap maklum, minta maaf gitu ya. Gitu. Jadi memang ya sudah begitu keadaannya. Dinikmatilah rezekinya. Ini ada lagu baru, harus promo, harus kesini, harus kesini. Jadi Masya Allah mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan juga jadi berkah semuanya ya. Amin. Nah ini kan ya fisik itu kan harus dijaga juga. Kalau melihat jadwal padat sehari bisa sampai 3 kali show, masih menjalankan puasa juga gitu, dan ibadahnya tentu juga. Jadi gimana cara sempat drop gitu nggak sih tahun ini? Jadi kalau justru pas puasa ini sehat. Justru puasa sehat. Puasa itu sehat. Justru tuh kalau apa ya, kalau ruang-ruang ibadah itu tiba-tiba kita punya kekuatan yang lebih gitu, seneng. Kalau misalnya lagi ke Mekah tawaf atau haji itu jadi nggak capek-capek. Ya, nah juga ini karena mungkin ada satu niatan di hati sehingga itu menimbulkan satu energi baru gitu. Ini saya ini nyari cintanya Allah nih, ini saya ini nyari cintanya Nabi nih, ini istilahnya itu mau show up nih sama Allah nih, nah gitu. Jadi niatnya adalah ibadah, iya, betul, maka semua dimudahkan. Dan membuat itu jadi semacam kekuatan gitu. Tadi Opik bilang justru kalau lagi puasa gini justru makin kuat gitu. Dan sebelum-sebelumnya berarti kalau nggak puasa justru lebih menantang. Iya, makan apa itu justru yang menurut aku sih lebih lemes ya. Karbo loading kayaknya ya. Gula darah naik soalnya. Seperti apa coba? Ini juga ada tren tersendiri ya. Ini kalau di dunia nyatanya banyak undangan kemana-mana, di dunia maya itu adalah ada satu lagu juga yang kemudian viral. Dibikin apa sih namanya, Velocity, lagu Ramadan Tiba dengan tren Velocity. Seperti apa, kita lihat yang berikut. Bang Opik, udah pernah bikin belum? Belum. Ayo kita bikin kalau gitu ya. Siap kameranya ya. Oke, Daniel siap ya. Tahu kan gayanya gimana? Gimana? Begini terus Ramadan gini. gitu. Terus gini. Oke, baiklah. Kita latihan dulu. Oke, kita mulai dari sekarang. Nanti diposting ya di Instagram, di TikToknya Ruby ya. Tapi kita baca dulu komentar netizen ya. Kita lihat, coba lihat. Bang Opik sedang mengetik gitu. Karena kan gitu kan, Velocity kan gitu lama ya. Berikutnya ada lagi. Aku aduin Opik nih katanya, lagunya dibuat jadi kayak Velocity begitu. Yang berikutnya, kok enak ya lagu menahan diri, menahan lidah, kedebuk katanya gitu. Yang berikutnya, astagfirullah tapi asik katanya ya. Lagu itu dibuat menjadi kekinian. Yang berikutnya ada lagi. Dia bilang minta maaf gitu. Opik kira-kira marah ya enggak sama Gen Z. Gimana tanggapannya Mas Opik? Jadi sebenarnya itu ada satu amalan yang luar biasa, yang sederhana tapi itu reaksinya luar biasa, Kak. Maksudnya secara spiritual luar biasa. Apa itu? Menggembirakan orang lain. Menggembirakan orang. Jadi tiba-tiba saya ngerasa tiba-tiba lagu ini buat orang seneng, terus dia gembira, terus dia gitu ya, Masya Allah. Mungkin di hatinya nanti muncul syukur, muncul terima kasih kepada Allah gitu. Ini luar biasa. Jadi membuat orang bahagia, membuat orang seneng, bisa jadi kita bagi uang, bagi makanan, bagi sembako, orang seneng. Tapi kadang-kala yang sederhana tiba-tiba dengar lagu kita, dia tiba-tiba bahagia, terus dia berdendang apa gitu ya. Ini pahalanya luar biasa. Ini penuh syukur ya buat Mas Opik yang melihat ini juga rasanya. Alhamdulillah. Yang berikut juga ini Mas Opik di bulan Maret ini juga memasuki usia baru gitu. Ada postingan dari istri ya mengucapkan selamat ulang tahun ke-51. Terima kasih telah menjadi suami yang terbaik dan ayah terbaik untuk anak-anak. Sehat panjang usia dalam takwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak karunia dan keberkahan juga
banyak manfaatnya untuk diri, keluarga, dan seluruh umat. Amin. Tapi di beberapa wawancara nih Mas Opik sering mengatakan bahwa kalau ulang tahun itu artinya semakin dekat dengan kematian. Betul. Tahun ini apa yang dirasakan dan apa persiapan, apa yang dilakukan gitu? Tahun ini pengen di penghujung ini pengen main lebih cantik lagi dong. Main lebih cantik lagi. Kayak apa tuh? Kayak apa? Waktu kita tak banyak, perjalanan sangat jauh, ilmu sedikit, dosa-dosa banyak, hari-hari banyak salah, gitu ya. Jadi harus main, harus lebih baik. Nggak ada usaha yang lain memperbaiki diri. Kita nggak perlu menjadi orang lain, memasang foto orang lain dalam kehidupan kita. Cukup kita sendiri. Lihat wajahmu, main cantik seperti apa dirimu, jangan lelah berbuat baik, terus konsentrasi sih. Tapi sebelumnya terima kasih buat baby ya, istriku ya, Masya Allah, doakanlah, Insya Allah baik semua. Ya ucapin selamat apa, sebelumnya kita foto bareng apa, Masya Allah. Masya Allah. Ini ya di bulan Ramadan. Alhamdulillah di umur 51 ini ada keluarga apa, anak-anakku sama apa yang istri yang lama yang semua ini. Anak-anak. Alhamdulillah. Aku ngerasa gitu ya Allah, diperjalankan seperti ini ya, di umur yang segini ya sudah jalani saja apapun. Hari ini coba belajar berdamai dengan diri sendiri, belajar terima kasih sama Allah. Makasih Allah. Aku ingat untuk Ustaz Jeffrey sebelum meninggal ya tanya sama saya, wah apa yang wah syukuri dalam hidup. Aku bilang, Ustaz, kalau saya diizinkan hari ini untuk sholat 2 rakaat itu sudah karunia yang besar. Apalagi saya bisa punya keluarga, bisa beribadah dengan keluarga, bisa berbuat orang itu sudah karunia yang besar. Mulai terima kasih sih, thanks to Allah dari hal yang kecil. Terima kasih hari ini, aduh alhamdulillah sudah sholat duhur, alhamdulillah hari ini aku bisa tersebut, alhamdulillah aku nggak marah hari ini, alhamdulillah hari ini aku nggak maksiat, alhamdulillah aku hari ini. Terlihat sederhana sekali. Kita terlalu majang harapan-harapan, gambar-gambar harapan yang besar dalam hidup kita ini, kita kecewa. Cukup sekarang kita bahagia saja. Alhamdulillah nih bangun tidur, badan enak ya Allah. Gitu. Jadi pertemuan kita ini juga alhamdulillah bisa sharing kebahagiaan. Lagunya di remix itu juga alhamdulillah. Banyak syukur. Yang berikut juga ini menjadi rencana ke depan juga nih. Katanya konser 30 tahun berkarya. Pengen ya kalau ada yang bisa memfasilitasi, mau menampilkan semua karya termasuk karya-karya yang ditolak. Zaman dulu. Yang sukses maupun yang ditolak gitu. Dari tahun 95 kan kita buat kan, kita workshop dari 93 terus workshop bikin ya lagu cerita banyak tentang binatang lah, tentang protes, tentang marahnya kita sama pemerintah. Ada lah. Oh, ini mau ditampilkan di konser itu nanti? Dong, 1-2 lagu boleh dong. Jadi pengen tahu ya, jadi penasaran. Ya. Ada marah kita sama keadaan, ada dendam kita, ya kan. Sedangkan aku jujur aja nulis ketika itu ya. Nanti mungkin kalau pakai aransemen yang masa sekarang ini pasti ini keren sekali musiknya. Rocknya itu kental gitu ya. Oh, dari tahun 95 sampai 2025. Udah di rock sampai yang sekarang nih. Jadi berubah. Dan ternyata aku ngerasa kita tuh kompleks gitu ya. Yeah. Ada ruang marah. Kalau kita mau jujur, ada ruang marah, ada ruang jelek, ada ruang nggak bagus, ada ruang lembutnya, ada ruang cengengnya. Kita tuh kompleks sekali. Allah membuat kita tuh kompleks banget. Nah itu aku ngerasa tuh, oh iya ya, oh seluka ini hidup, atau sebahagia ini hidup itu. Terus kita tuh nggak berdaya ternyata. Kita dilemparkan ke sana jadi angin, jadi burung, jadi ikan, jadi daun kering, jadi apa saja yang dia inginkan dan kita nggak berdaya. Ya. Kita tak berdaya. Kita hanya coba belajar bersyukur, nerimo apa saja yang menjadi tulisan dia. Ya Allah, aku hanya punya cinta hari ini yang mungkin cintaku tak layak untukmu, tapi yang terbaik, sisi yang terbaik aku punya untukmu. Masya Allah, senang deh kalau selalu ngobrol sama Mas Opik. Terima kasih loh sudah hadir berbagi ceritanya. Nanti kita dengarkan karya terbaru dari Mas Opik ya, yang iramanya mengikuti selera zaman sekarang juga, yang lebih upbeat gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol dulu sama, ini pertemuan orang tua ya. Ini kayak pertemuan orang tua murid bukan? Orang tua Feral dan orang tua Fuji. Ada Vena Melinda, ada Bu Dewi dan juga Pak Haji Faisal. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan
dengan Vena Melinda, Ibu Dewi dan juga Pak Haji Faisal ya ini. Aduh yang udah tukar-tukaran hampers ya. Ini orang banyak yang kepo gara-gara ya anak-anak bikin konten banyak yang ada apa nih antara Fuji dan Feral ya. Ada 6 potret kedekatan Fuji dengan keluarga besar Feral. Pacaran tanda tanya. Ada konten-kontennya ya. Kemarin bahkan makan bareng ya sama Vena. Buka puasa. Oh buka puasa ya, buka puasa bareng. Sama Pak Haji Faisal dan Bu Dewi udah juga Feral dulu. Anak dulu belum, selanjutnya kayaknya ya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Gimana, itu ceritanya gimana bisa buka puasa, emang rencana sama Feral atau gimana sih? Jadi suatu hari nih Feral tiba-tiba WA, Mama kita buka puasa sama Fuji. Oh, sama Fuji beneran nih? Iya, ya udah aku langsung aja siap-siapin semua keluargaku, datanglah kita. Dan aku pertama kali ketemu Fuji ya, karena kan selama ini kan ketemunya sama Oma Gala, sama Opa Gala. Jadi langsung deh ngobrol dan ternyata aku kan memang seneng joget ya. Akhirnya ketemu gitu partner jadi joget bikin konten bareng juga. Joget. Yang salsa ada nggak? Nggak ada kan? Oh ya udah yang apa deh? Gaya Fuji deh. Terus seneng banget. Ini nggak bertanya kan ada apa ini tiba-tiba ngajak, apa emang begitu biasanya Feral ya kalau dia mau dikenalin? Jadi Feral ini kesini-sini kan emang dia selalu minta, Ma doain aku ya. Dia pengen punya pendamping hidup istri lah gitu. Jadi aku selalu mendukung. Tapi aku sampai belum nanya nih. Sebenarnya di balik undangan itu ada apa? Sampai belum nanya. Mungkin kalau Fuji udah ngobrol kali ya. Belum juga ini orang tua ya. Aku belum nanya. Belum nanya. Oke, tapi apa gitu ketemu langsung nih kan biasanya mungkin ngelihat dia sosial media atau di televisi. Yang pertama kali first impression aku anak ini lucu ya, imut karena kan selama ini ngeliatnya di TikTok ya. Ini bukan karena depan mama-papanya ya. Aku orangnya kan nggak suka basa-basi, Vena tahu lah gitu. Cuma aku lihat dia punya prinsip. Kan kalau kita ngobrol sama orang kelihatan dia tuh memang mungil tapi punya prinsip. Dan waktu aku ngobrol soal Gala, dia tuh berkaca-kaca. Jadi anak ini so sweet ya, hatinya baik. Jadi aku ngerasa anak ini punya sesuatu yang membuat mungkin Feral jadi ingin aku buka puasa sama si Fuji. Mungkin itu ya yang aku pikirin ya. Nah ini tuh kan ada foto bareng. Nah captionnya Feral juga menarik juga nih captionnya ya. Captionnya Feral gini. Pesan dari orang tua saya selalu teringat, lelaki tidak perlu banyak bicara, tapi harus menunjukkan lewat tindakan. Bagi saya, salah satu tindakan paling nyata adalah menjaga dan menghormati wanita sebagaimana kita menjaga ibu kita. Karena sejatinya perempuan bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dilindungi. Masya Allah. Ih, Pak Haji Faisal kalau baca nih ya. Baca caption kayak gini nih, ada laki-laki punya prinsip kayak gini tuh gimana rasanya Pak Haji Faisal? Iya, memang begitu lelaki. Memang begitu ya? Memang begitu lelaki. Cocok nih ya, centang langsung teng gitu ya. Boleh lah. Cocoknya bagaimana maksudnya kan? Maksudnya prinsipnya setuju ya? Kalau prinsip setuju. Prinsip setuju. Memang harus begitu. Laki-laki harus begitu. Ini memang pesan dari dia, Feral juga anak-anak memperlakukan Vena juga seperti itu. Iya, yang pasti kan anak-anakku aku kenal ya sifat-sifatnya. Kalau Feral itu so sweet emang. So sweet ya kalau emang, udah falling in love atau mungkin dia respect atau mungkin dia nyaman, itu pasti dia perlakuannya agak spesial. Agak spesial. Ya, tapi dengan usia 29 tahun aku harus respect the privacy. Iya, betul. Jadi kalau Feral nanti once dia ready untuk apa, aku akan selalu support. Yang paling penting kan aku selalu bilang, Feral kamu sendiri yang harus doa sama Allah. Karena segalanya dia sudah preparing, tinggal nanti Allah gimana caranya nanti menemukan dengan kekasih hatinya itu. Jadi nama orang tua semuanya kan mendoakan yang terbaik buat anak-anak gitu ya. Oh, jadi Feral itu memang kalau itu emang so sweet dan se-effort itu ya. Ini waktu dia ke Malaysia itu kan, pernah katanya itu sebenarnya itu salah satu bentuk effortnya Feral nggak sih nyusulin Fuji ke Genting ya? Setelah berikut ini kita bahas kemana-mana, tetap di rumah.